Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Tama Rahmanda dengan NPM 1811010142, kelas Mobile Security 5TI P1. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 soal tentang informasi mengenai external IP, hostname, local IP, mode mobile, dan MAC address di handphone kita, khususnya di handphone saya. Oke, pada soal nomor 1 ini saya menggunakan sebuah aplikasi atau program di Play Store namanya. Lumayan banyak aplikasinya, dan yang saya pilih dengan namanya aplikasi itu Network Utilities atau keamanan jaringan. Nah, dikembangkan langsung oleh First Row selaku developer atau pengembangnya pada 7 Oktober 2014. Terhitung sejak tadi pagi saya menginstal aplikasi ini. Nah, ini berada pada versi 8.0.2 dan terakhir diupdate pada tanggal 13 Oktober 2020. Nah, berapa ukurannya? Ukurannya itu hanya sekitar 5,2 MB saja. Ada banyak aplikasi yang memberikan informasi mengenai external IP sampai MAC address, tapi saya memilih ini. Nah, adapun informasi mengenai external IP, kemudian hostname, local IP, mode mobile kita, dan juga MAC address kita di handphone kita. Nah, ini bisa kita lihat di foto pertama. Sedikit kita perbesar. Di sini ketika kita mengklik atau menginstal aplikasi tersebut, kemudian sudah selesai, nah kita bisa langsung mengeklik saja aplikasi Network Utilities itu. Nah, di sini terdapat informasi langsung keluar, dengan jangan lupa untuk menggrant atau mengizinkan akses aplikasi ini, dan juga menghidupkan lokasi aplikasi untuk mengetahui localhost kita. Nah, di sini terdapat informasi, ada external IP-nya berapa, 114.125.251.79. Kemudian ada hostnya 10.64.64.118. Kemudian ada local hostnya, itu local host tipe A, itu dengan nomornya serinya dari 127.0.0.1. Oke. Nah, modenya mode apa? Nah, ini saya memakai mode mobile. Nah, mode mobile ini merupakan mode jaringan yang kita hidupkan. Apakah misalnya kita menggunakan data seluler sendiri, nah itu akan tertulis di sini menjadi sebuah mobile. Kemudian untuk kelasnya LTE. Di jaringan ini kita menggunakan jaringan sendiri atau jaringan mobile. Nah, subkelasnya itu ada LTE atau long term evolution. Kita menggunakan jaringan bertipe atau berkelas 4G. Dan adapun MAC address-nya atau alamat address-nya. Nah, di sini setelah kita menginstal, kemudian membuka, melihat informasinya, rupanya banyak sekali informasi dan layanan yang diberikan oleh developer First Row ini, mulai dari networknya, kemudian koneksinya kemana, historik koneksi kita pada saat penggunaan jaringan seluler ini ada di Network Utilities, ke Chrome, Google Play Store, Telegram, dan lain-lain, tergantung dengan aplikasi yang kita akses. Kemudian juga terdapat monitoring, seperti sebuah grafik, dan juga analyzer seperti sebuah grafik, tapi grafiknya masih kosong saya lihat, makanya tidak saya tampilkan. Dan di paling pojok terdapat statistiknya. Nah, setelah kita klik sini ada tanda sama dengan 3 ini, tanda garis 3. Nah, ini pas kita klik, rupanya tidak hanya menampilkan tentang external IP, host, local host, mode mobile-nya, terus kelas LTE-nya, dan juga MAC address saja, tapi juga memberikan kita layanan seperti bagaimana caranya untuk melindungi IP ini, terus rentang aplikasi ini,
kemudian UPnP scan dan control, ping, trace route, rutenya, kemudian port scanner, DNS record, voice, IP calculator, dan juga lain-lain. Banyak sekali layanan yang diberikan. Oke. Untuk soal nomor 1 ini sudah bisa kita jawab ya, bahwa external IP, hostname, local IP, mode mobile dan address bisa kita lihat di sini. Inilah informasinya. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan fungsi dari masing-masing informasi tersebut. Jadi bagian-bagian tersebut itu kita berikan informasinya. Nah, adapun fungsi dari masing-masing bagian tersebut menurut saya dan juga dari beberapa link atau daftar pustaka yang saya lihat, itu pertama ada external IP. Nah, external IP-nya di sini langsung saya cantumkan saja berapa, itu 114.125.251.79. Nah, merupakan sebuah IP karena memang external IP ini ketika saya cari atau search di Google itu kita tidak bisa menemukan external IP, malah banyakannya itu IP publik. Nah, makanya saya ketika melihat ini saya berasumsi bahwa external IP merupakan sebuah IP dengan address tipe IP versi 4 berfungsi untuk menentukan lokasi dari IP address yang kita miliki. Nah, di handphone saya ini menunjukkan external IP-nya atau di gambar tadi itu 114.125.251.79 yang berada di lokasi bagian selatan Sumatera, Indonesia, dengan internet service providernya PT Telkomsel Indonesia atau Telekomunikasi Seluler Indonesia. Nah, kemudian ketika kita mengklik external IP ini, rupanya ada sebuah link yang memberikan kita informasi mengenai external IP yang mirip dengan yang kita punya, yang cocok dengan yang kita punya, dan keluar informasi yang seperti yang saya jelaskan ini. Kemudian terdapat host. Host merupakan sebuah komputer atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan komputer atau jaringan handphone kita. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu dapat bekerja sebagai server yang menawarkan sumber informasi, layanan, dan aplikasi kepada pengguna atau host lain di jaringan. Ada beberapa juga host ini, ada beberapa macamnya, contohnya web hosting dan web lainnya atau host lainnya. Nah, host ini diberi setidaknya satu buah alamat jaringan. Dengan kata lain, ini bisa dibilang sebagai memori atau bisa juga dibilang sebagai server. Hostnya 10.64.118. Kemudian yang bagian ketiga, local host atau host lokal. Host ini seperti sebuah server, sedangkan local host ini subservernya itu atau bagian dari bagian dari hostnya. Host ini mencakup wilayah yang luas, sedangkan local host ini mencakup hanya wilayah lokal atau wilayah tertentu saja. Nah, di sini local host kita menggunakan tipe A127.0.0.1, di mana umumnya local host ini digunakan untuk membuat komputer atau handphone sebagai server lokal. Nah, ini mengacu dengan host yang pertama, bahwa ini sebagai servernya atau sebagai sebuah memori, kemudian ini sebagai server tapi bersifat lokal. Hal ini dilakukan atau fungsinya dilakukan untuk mengakses database dengan phpMyAdmin. Biasanya kalau kita mengakses XMPP atau lainnya. Kemudian dengan localhost, jalur data yang dilalui pun akan sangat cepat. Oleh karena itu, Anda atau saya atau teman-teman sekalian bisa melakukan perubahan script dan menyimpannya kembali ke server. Kemudian setelah dari external IP kita udah tahu berapa, kemudian local hostnya kita juga udah tahu berapa, dan juga hostnya juga kita udah tahu berapa. Kemudian ada bagian kedua, yaitu ada bagian mode atau modenya bersifat mobile. Nah, itu berfungsi memberitahu bahwa kita menggunakan jaringan asli dari handphone kita atau jaringan mobile. Jika kita menggunakan WiFi, nah maka akan berubah dari mobile ke WiFi, dan informasinya pun tentunya akan berubah.
Nah, kalau misalnya mobile ini hanya menunjukkan mobile dan kelas LTE aja. Tapi kalau kita buka WiFi akan tersedia informasi mulai dari DNS dan sebagiannya yang berkaitan dengan informasi WiFi yang kita tangkap. Kemudian untuk kelas LTE, ya, kalau misalnya kita menggunakan 3G maka akan keluar 3G atau HSPA atau HSDPA. Kemudian kalau kita misalnya menggunakan 4G akan keluar tipe jaringan LTE atau 4G. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan tipe jaringan 4G. Kemudian untuk MAC address itu 1E 209.284.2AE, 2E8 dan 2BA. Nah, berfungsinya untuk apa? Itu untuk mengidentifikasi atau mengenali perangkat keras jaringan atau handphone kita sehingga perangkat bisa berkomunikasi. Karena keunikan MAC address ini, maka jaringan ini dapat diidentifikasi atau dikenali siapa yang mengakses sebuah jaringan ini. Oke. Setelah kita mengetahui informasinya dan fungsinya, kita langsung lanjut ke nomor 3. Jelaskan resiko keamanan dengan diizinkannya software tersebut atau software network utilities di nomor 1 untuk bisa kita akses. Biasanya ada pun jawabannya, ya. Jika kita melihat banyak sekali aplikasi yang menyediakan informasi mengenai IP pada handphone atau sebagiannya seperti external IP, terus juga local host dan juga hostingnya. Nah, di sini banyak sekali aplikasi yang menyediakannya. Nah, tentu saja pasti akan beresiko karena kita akan menggrant atau memberikan izin aplikasi allow untuk aplikasi tersebut mengakses jaringan kita. Tentu saja sangat berbahaya karena akan ada risiko dalam penggunaannya, apalagi dalam bentuk risiko keamanan. Hal ini pasti dapat terjadi jika pada kita selaku penggunanya, apalagi kita pengguna yang awam yang tidak tahu, yang hanya menginstal saja. Nah, mungkin dalam serangan ini seperti ada serangan man in the middle attack, kemudian snooping, spoofing, ataupun penyerangan lainnya seperti pelacakan dan pemalsuan lokasi kita. Nah, ini sangat berbahaya yang beresiko dapat kehilangan data-data pribadi ataupun dapat data-data pribadi kita dicuri atau diambil dan juga dimanfaatkan untuk hal yang tidak semestinya untuk dimanfaatkan. Nah, ini sangat berbahaya. Terlebih lagi jika kita terhubung dengan sebuah jaringan internet, lokasi dan akses aplikasi ini. Jadi kita sudah menggunakan aplikasi, terus terhubung dengan internet, terus menghidupkan lokasi dan akses aplikasi, maka semakin rentan. Tapi di sisi lain juga ada juga yang hanya ingin membantu menampilkan informasi IP dan sebagainya pada handphone kita. Maka menurut saya ini hanya tergantung pada niat sang pengembang, di mana hanya ingin memberi informasi kah ataupun ada niat untuk melakukan penyerangan, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa misalnya ada orang lain atau pihak ketiga yang akan mengakses ini. Nah, makanya kita tetap harus berhati-hati dalam mengakses sebuah aplikasi. Jangan langsung menginstalnya dan melihat ulasan-ulasan yang dari para pengguna sebelumnya. Oke. Menurut saya begitu. Adapun 3 soal yang telah saya jelaskan mengenai informasi external IP, hostname dan local IP dan sebagiannya, dan kemudian 2 memberikan fungsi mengenai bagian tersebut, dan ketiga yaitu risiko keamanannya. Oke. Dari saya cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.